yaitu terkait transaksi mata uang asing, ya, terkait bagaimana nanti pengakuannya, pengukurannya, ya, definisi-definisi dari valuta asing ini, ya, tuh ya. Oke, terus apa saja yang akan kita pelajari? Di sini ada 3 topik, ya. Yang pertama adalah konsep umum beserta definisinya. Lalu yang kedua adalah pelaporan transaksi falas atau valuta asing, ya, dalam mata uang fungsional. Yang terakhir kita bahas contoh transaksi dalam penjualan dan pembelian dalam mata uang asing. Ya, sebenarnya sih kalian kayak udah ya paling gitu-gitu aja gitu ya. Cuma mungkin lebih ke concern kepada PSAK 10-nya ya, nanti yang lebih kita agak dalamin gitu ya, dan contoh soal. Ya sebenarnya kalau valuta asing kan kayak udah biasa ya, intinya berapa kurs pada saat itu, berapa harga faktur, ya udah dikalikan disesuaikan gitu ya. Ya kita inilah ibaratnya review gitu ya. Oke, yang pertama kita pahami dulu tentang konsep-konsepnya. Yang pertama adalah di sini ada beberapa definisi, ada beberapa jenis mata uang ternyata. Ada mata uang lokal, mata uang asing, fungsional, dan pelaporan. Apa tuh kira-kira yang dimaksud dengan mata uang lokal? Ya, ada yang mau raise hand? Mata uang dalam negeri, Bu. Betul Zevanya ya. Jadi kalau mata uang lokal adalah mata uang yang digunakan oleh suatu negara tertentu sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, contohnya berarti kalau Indonesia apa tuh pakainya? Rupiah. Rupiah, Bu. Rupiah. Iya, rupiah, iya. Gini aja berubut jawabnya ya. Oke, terus yang kedua ada mata uang asing. Nah, mata uang asing itu selain mata uang lokal ya, atau selain mata uang fungsional. Ya, jadi kalau transaksinya menggunakan mata uang lokal dia rupiah, berarti kalau ada transaksi dengan dolar ya udah itu mata uang asing gitu ya. Yang pokoknya selain mata uang lokal atau mata uang fungsional. Lalu mata uang fungsional, apa ya kira-kira kalau yang mata uang fungsional? Oh, pada pakai batik ya kalau ke kampus ya? Memang Kamis. Oh, Jumat Koko Days ya? Apa kira-kira kalau mata uang fungsional? Mata uang yang digunakan buat operasi perusahaan gitu nggak, Bu? Betul, iya benar. Hebat ih Dava. Padahal abis nyungsep. Yang nyungsep tuh kamu apa truknya sih, Dav? Tadi, Bu, ada truk nyungsep, Bu, pakai macet. Oh, makanya harusnya yang dilaporin macetnya aja ya. Jadi itu Dava tadi izin, Bu, saya telat ada truk nyungsep. Nah, maksudnya dia itu kejadian sama si truk kah atau gimana, kan bingung ya. Makanya saya tanya lagi macet. Intinya macet ya, Dav ya. Ya, sabar lah ya namanya kejadian. Oke, betul banget ya, mata uang fungsional ya. Apa tadi? Yang digunakan gitu ya. Iya, yang berlaku pada operasional perusahaannya gitu, Bu. Perusahaan ya, betul, boleh ya. Mata uang yang dijadikan sebagai standar dalam pengukuran transaksi. Contoh ya, contohnya perusahaan Indonesia nih, dia beroperasi di Indonesia. Ya, mata uang lokalnya berarti dia rupiah. Nah, sehari-hari dia transaksinya menggunakan rupiah. Ya udah ya, jadi rupiah itu merupakan mata uang fungsional. Artinya, mata uang lokal sama dengan mata uang fungsional. Apakah selalu? Selalu sama nggak kira-kira? Tidak. Nah, ada kalanya mata uang lokal ini juga berbeda dengan mata uang fungsional. Contohnya tadi ya, perusahaan Indonesia mata uang lokalnya rupiah. Sedangkan untuk transaksi dia menggunakan mata uang selain rupiah. Ya, jadi mata uang yang selain rupiah tersebut bukan mata uang fungsional perusahaan. Gitu ya. Jadi nggak mentang-mentang perusahaannya Indonesia harus di laporan keuangan pakai rupiah, enggak ya. Nanti ada faktor-faktor ya yang mempertimbangkan untuk kita mau menggunakan mata uang fungsional.
Gitu. Terus yang terakhir mata uang pelaporan apa kira-kira? Gampang banget Itu Bu, sih. mata uang yang digunakan dalam melakukan laporan keuangan. Tuh, giliran gini aja ya Elvina sama Delvis. Ya udah Del dulu ya. Itu Bu, mata uang pelaporan itu kayak itu ya, mata uang yang digunakan di dalam keuangan ada pada suatu perusahaan atau entitas ya Bu. Oh ya betul banget. Kalau Elvina sama nggak sama dengan Del? Sama Bu. Sama, oke nggak apa-apa. Dua-duanya tetap dicatat ya bagi rata, oke? Gitu ya. Jadi mata uang pelaporan yaitu mata yang dijadikan ukuran untuk menyajikan akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan. Tuh ya. Terus ada lagi beberapa istilah nih di sini. Ada kurs spot, tutup, selisih kurs, pos moneter, dan mata uang fungsional yang kita bahas lebih dalam nanti ya. Oke, kalau kurs ya paham lah ya. Kurs adalah rasio pertukaran untuk dua mata uang. Ya, nah ternyata ada dua istilah di sini. Ada direct quotation dan indirect quotation. Direct quotation itu menyatakan berapa mata uang lokal satu unit valuta asing. Ya, misalkan berapa rupiah kah 1 US dollar itu? Ya, berarti 1 US dollar ekuivalen dengan 14.000 rupiah. Itu kita sebut dengan direct exchange rate atau direct quotation. Lalu yang kedua ada namanya indirect quotation, menyatakan berapakah jumlah valuta asing per satu unit mata uang lokal. Dibalik ya berarti ya. Misalkan berapa US dollar kah 1 rupiah itu? Ya, 1 rupiah ekuivalen dengan 0,0007142856 US dollar. Ada yang tahu kira-kira ngitung 0,000 sekian ini dari mana? 1 bagi 14.000. Betul ya, dibandingkan aja. Sip, mantap. Oke, itu adalah tentang kurs. Lalu kurs spot. Apa ya kurs spot? Adalah kurs untuk realisasi segera atau kurs pada saat tanggal transaksi. Ya kan sering kita jumpai ya kalau di soal belinya kursnya berapa, pas akhir tahun ada penyesuaian kursnya berapa, pas bayar berapa. Jadi bisa muncul tiga kurs yang berbeda. Ya, jadi kurs itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Biasanya kita lihat kurs di mana? Nah, kan kalau mau lihat kurs hari ini gitu, kalian lihat di mana? Di bank ada Bu. Di Olimtrade Bu. Nah, ada juga di sana. Di bank tuh maksudnya di mana, Gir, Zev? Biasanya Di kalau BI? di bank tuh ada di kayak di TV, ada TV-nya. Oh, yang di layar dia itu ya? Iya Bu. Iya, kita itu harus ke bank. Ke rumah gimana? Di Google, Bu. Google, betul ya. Google ini menjadi jawaban. Satu aja pertanyaan yang nggak ada di Google. Siapa jodoh saya? Nggak ada di Google tuh ya. Harus dicari sendiri karenanya ya. Betul, Hairunisa. Google-nya tepatnya website apa? Hai. Jangan Google aja dong. Biasanya saya nyari tuh langsung keluar. Itu cerita apa nangis dia? Di BI Middle Rate. Ya, di websitenya BI pasti ada. Ya, jadi nggak perlu kita ke bank, nggak perlu buka Google, terus cuma ketik langsung BI Middle Rate gitu, udah keluar nanti berapa kurs jual, berapa kurs beli, biasanya ada kurs rata-rata yang kita pakai. Ya, kalau kurs spot adalah ya pada saat transaksinya itu, transaksi segera itu. Realisasi segera atau pada saat tanggal transaksi. Lalu ada namanya kurs penutup. Nah, penutup adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan. Misal nih, kurs pada 31 Desember, kalau kita memang menyusun laporan keuangan 31 Desember, ya udah kurs per 31 Desember berapa? Gitu ya. Kebetulan pengalaman jadi audit itu ya, biasanya anak intern, anak baru itu ya, yang masih rajin-rajin dalam bekerja itu pasti dikasih akun ini ya, dikasih akun Forex.
ya menghitung berapa transaksi menggunakan mata uang asing. Sampai apal, jujur ya, sampai apal. Itu BI rate per 31 Desember 2018 sama 17 pas itu saya ya. Tapi pas masuk senior nggak dikasih lagi ya, bebannya bertambah ya. Udah sampai apa 14481 sama 1348 karena apa-apa pasti ditranslasikan ya atau dikonversikan ke itu gitu ya. Kebetulan salah satu klien saya itu penyajian laporan keuangannya in US, walaupun dia perusahaan Indonesia, walaupun BUMN ya, tapi mata uang fungsionalnya adalah dolar ya. Jadi kayak dipaksa untuk hafal gitu ya, karena kita akan memposisikan bagaimana rupiah pada saat akhir periode tersebut gitu kan. Jadi kan harus dikonversikan. Itu makanya ya hafal jadinya ya, nggak niat ngapalin nggak. Sama kayak nomor KTP. Ngapain kita ngapalin nomor KTP? Tapi karena saya sering input nomor KTP sampai sekarang saya hafal nomor KTP saya. Gitu ya. Nih ada terus selanjutnya mata uang fungsional. Nah, mata uang fungsional tadi udah sebut ya di awal ya bahwa mata uang fungsional ini merupakan mata uang yang dijadikan standar dalam pengukuran transaksi ya, atau mata uang pada lingkungan utama di mana entitas beroperasi itu ya, sama kayak kata Dava tadi. Yaitu di mana lingkungan tersebut utamanya menghasilkan dan mengeluarkan kas. Nah, tadi kita kan tahu ya bahwa mata uang lokal tidak selalu sama dengan mata uang fungsional. Ternyata ada kalanya mata uang lokal ini berbeda dengan mata uang fungsional. Tuh ya. Terus sekarang ada pertanyaan, faktor apa saja dong Bu yang jadi pertimbangan dalam menentukan mata uang fungsional? Nah, di sini ada beberapa faktor. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Ya, yang kedua, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa suatu entitas. Kemudian yang ketiga adalah mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Oke, itu ya. Pertimbangan untuk menentukan kita mau pakai mata uang fungsional yang mana nih, gitu. Ya, jadi ada pertimbangan yang nggak asal, udahlah saya suka Amerika, kita pakai dolar aja, ya nggak boleh begitu ya. Harus ada pertimbangan yang mencakup hal-hal berikut. Itu. Dalam artian, penggunaan mata uang fungsional ini bisa untuk penetapan harga jual atau biaya gaji, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Oke, terus selanjutnya ada pos moneter. Ada yang tahu dengan pos moneter? Kok ngecasnya nggak masuk sebentar. Pos moneter apa kira-kira? Pos moneter adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit yang tetap atau dapat ditetapkan. Nah, contohnya dari pos moneter ini ada utang atau piutang. Ya, dengan kata lain nanti pos moneter itu biasanya disesuaikan ya kurs pada saat akhir periode gitu. Kemudian ada selisih kurs, ya tahulah ya kita ya, selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu dari sejumlah mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Selisih kurs akan menghasilkan apa teman-teman? Biasanya muncul akun apa ada selisih kurs? Laba atau rugi, selisih kurs. Laba atau rugi apa? Selisih kurs. Selisih kurs. Berarti dilaporkan di mana itu? Ya, kira-kira, Bet. Laporan keuangan apa yang menyajikan laba rugi selisih kurs? Posisi keuangan, Bu. Laba rugi. Kaget banget saya ya kalau kesebut posisi keuangan adalah laba rugi ya. Benar-benar lagi pengantar ya nanti. Betul, laba rugi ya, jangan kepleset ya. Grogi ya dilihatin Amanda ya. Kan Amanda udah di rumah, habis di kampus.
Jadi kenapa tuh Abid masih di kampus, Ananda udah di rumah? Tadi kerja kelompok, Bu. Oh, jangan ngomong. Oke. Dijawab benar ya ini anak ya. Terus selanjutnya, udah itu dulu kita kenalan sama definisi-definisi dan istilah ya. Jadi kalian udah ada gambaran. Oh iya, itu beda-beda ya. Ada yang tadi lokal, asing, pelaporan, fungsional gitu. Terus kurs, istilah-istilahnya. Sekarang kita masuk kepada bagaimana sih pelaporan transaksi falas ke dalam mata uang fungsional. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya definisi dari transaksi valuta asing. Nah, PSAK yang mengatur falas ya, valuta asing ini adalah PSAK berapa tadi yang udah disebutin? 10, Bu. 10, Bu. Oh iya, Bro. PSAK 10 ya. Di PSAK 10 ini mengaturlah ya tentang transaksi asing. Nah, di PSAK 10 paragraf 20 di sini dijelaskan dijelaskan di sini. Apa definisi dari transaksi valuta asing? Adalah transaksi yang didenominasikan. Apa sih Bu didenominasikan? Baru dengar ini gitu ya. Ya, memerlukan penyelesaian dalam valuta asing. Ya, intinya dia yang harus dikonversikan amount-nya. Termasuk transaksi yang timbul ketika entitas yang pertama membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam valuta asing. Yang kedua, meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasikan dalam valuta asing. Dan yang ketiga adalah memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasikan dalam valuta asing. Ya, intinya transaksi jual beli, pinjam meminjam, memperoleh melepas aset. Pinjam meminjam ini ya nggak cuma ini ya utang dagang aja ya, loan, pinjaman jangka panjang termasuk. Ya. Pokoknya yang dia harus di dalam valuta asing ya, didenominasikan dalam valuta asing yaitu termasuk transaksi valuta asing. Gitu ya. Kemudian bagaimana sekarang accounting treatment-nya? Nanti kita bagi dua, ada pada saat pengakuan awal dan pada saat pengakuan selanjutnya atau akhir periode. Oke, berdasarkan PSAK 10 ya, paragraf berapa nih? Pengakuan awal 21 ya. Paragraf 21 dijelaskan, pada pengakuan awal transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Ya, jumlah valuta asing ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Ya, jadi kalau misalkan tanggal 1 kita beli kursnya $1 itu 10.000 ya kan, ya berarti kita gunakan itu 10.000 ya, jangan gunakan kurs hari sesudah atau sebelumnya gitu. Benar-benar kurs pengakuan awalnya adalah pada saat hari itu terjadinya transaksi. Lalu bagaimana pada saat akhir periode pelaporan? Nah, akhir periode pelaporan di sini juga dibahas ya pada paragraf 23. Untuk pengeluaran selanjutnya tergantung apakah dia itu pos moneter, apakah dia pos non moneter. Jika pos moneter, apa tadi contohnya pos moneter? Utang, Bu. Iya, piutang, utang gitu ya. Kalau dia pos moneter, valuta asing akan dijabarkan menggunakan kurs penutup atau closing rate. Ya, jadi berarti kan harus disesuaikan ya kan pada saat kurs akhir periode. Kemudian sedangkan untuk pos non moneter kita bagi dua ya, pos non moneter yang diukur pada biaya historis atau pos non moneter yang diukur pada nilai wajar. Pos non moneter yang diukur pada biaya historis dalam valuta asing ini akan dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Contohnya apa non moneter dengan biaya historis kira-kira? Apa? Persediaan, aset tetap. Itu ya, contoh pos non moneter yang diukur pada biaya historis ya, dia diukur pada biaya historisnya.
Kemudian ada pos non moneter yang diukur pada nilai wajar. Nah, berarti pos moneter ini dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Contohnya apa? Trading securities. Ya, itu ya dengan nilai wajar. Oke. Udah sih konsepnya itu aja. Udah tuh tinggal masuk ke latihan soal. Seneng nggak? Cepet banget ya. Happy kan? Makanya saya happy banget minggu ini tuh. Nggak pengen cepet-cepet minggu depan. Ya gitulah ya namanya kehidupan mah, ada pasang surutnya, ada kerja kerasnya, ada santainya lah ya dikit ya. Oke, di sini adalah transaksi pada valuta asing ya. Nanti kita bagi ada transaksi untuk pembelian dan transaksi untuk penjualan. Oke, di sini ya 1 Desember 2016 X Corporation, Exco ya bukan EXO. Nih ntar anak-anak udah ini lagi. EXO. Udah. Apa bilangnya? Aduh, bilangnya apa sih yang suka Korea tuh namanya? Bias. Iya benar. Iya benar ya. Nggak tahu sih saya ya. Perusahaan Indonesia mengimpor nih barang dagang dari sebuah perusahaan USA senilai 10.000 US dollar. Utang akan dibayarkan dalam US dollar pada 11 Januari 2017. Mata uang fungsional Exco adalah rupiah. Kurs pada saat transaksi ya 1 dolarnya adalah 13.700. Oke. Dia belinya tanggal 1, bayarnya tanggal 11. Berarti pasti 1 Desember kita butuh adjustment nggak? Butuh, Bu. Butuh. Kita sesuaikan apa? Persediaannya atau utangnya di sini kira-kira? Utang. Utangnya ya, Bu. Utang ya. Karena kalau persediaan pos non moneter yang dinilai pada biaya historis ya tidak perlu kita lakukan penyesuaian. Dia dicatat dengan kurs spot pada tanggal transaksi. Lanjut ya, sekarang kita analisis dulu nih si Exco ini. Ya kan dia perusahaannya Indonesia. Mata uang lokalnya Indonesia berarti rupiah. Terus, tapi ya transaksi impor barang ini didenominasikan dalam dolar. Kan? Artinya bagi X, transaksi ini merupakan transaksi valuta asing. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada pencatatan akuntansinya. Transaksi pada saat pembelian atau pada saat impor sesuai dengan paragraf 20 PSAK 10 tadi ya, Exco akan mencatat transaksi tersebut pengakuan awal ke mata uang fungsionalnya. Jadi menggunakan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing. Asumsinya dengan metode perpetual ya, berarti debitnya apa kalau perpetual? Persediaan apa pembelian? Persediaan pada utang dagang kredit ya. Kalau dengan metode periodik baru ya, pembelian pada utang dagang. Berapa amount-nya berarti? 137. 137. Dari 10.000 US dollar kali kurs 1 US dollar itu sama dengan 13.700. Ya, aja tinggal dikalikan aja. Oke, dapat nih. Jadi per 1 Desember pas beli amount-nya 137 ya utang kita ya. FC ini bukan fried chicken bukan ya. Foreign currency maksudnya ya, transaksi piutang ini dalam mata uang asing loh gitu ya. Ya info catatannya aja mungkin ya biar berbeda. Lalu bila tanggal 31 Desember Exco menyusun laporan keuangan dan kursnya berubah menjadi $1 sama dengan 13.400, utang Exco dalam rupiah menjadi naik atau turun nih kalau kursnya turun? Ya kan awalnya kursnya 13 Turun, Bu. Berarti kalau turun utangnya turun juga ya. Utangnya turun tuh laba atau rugi? Laba. Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bro. Nggak ada, Bro. Tumben.
Ketawa aja. Ya, jadi utangnya kan turun jadinya ya, utang perusahaan turun dan perusahaan mengakui laba selisih sebesar selisihnya aja ya di sini yang diakui. Jangan 134 taruh sini, jangan. Nanti kebalik utangnya ya yang tinggal 3 juta. Ya, jadi di sini adalah taruh amount untuk selisihnya, namanya juga laba selisih kurs ya. Karena dia kursnya turun dan kita transaksi pembelian menguntungkan ya, utang kita turun. Oke, berarti utang turun dicatat di mana? Utang berkurang. Betul ya. Ya Bu. Tuh, Ihsan nggak nambahin? Ini Bu, gitu biasa. Belakang-belakang Ihsan itu biasanya ya. Oke, gitu ya. Jadi utang dagang debit. Kita lawannya apa? Laba selisih kurs 3 juta. Dapat dari mana? Selisih kursnya kalikan jumlah fakturnya. Oke. Nah, ini 31 Desember. Per 31 Desember, Exco mempunyai persediaan. Berarti persediaannya dia berapa per 31 Desember? Tetap 137 atau kita adjust juga? Tetap ya, Bu. Tetap, Syifa, betul. Karena dia pos apa tadi? Historis. Non-moneter biaya Moneter. historis. Iya, bentar. Del. Wih, Del lagi panen plus ya, Mak Ihsan. Oke, ya berarti per 31 Desember mempunyai persediaan 137 juta. Ya, sesuai dengan penjelasan di atas, persediaan akan dijabarkan menggunakan kurs tanggal 1 Desember alias tanggal belinya kan, sehingga tidak ada selisih kurs atas persediaan di sini. Oke, yang kita hanya si nilai utang. Lanjut. Kemudian udah penyesuaian akhir tahun udah. Sekarang pada saat pembayaran. Kebetulan nih beda periode kan. Pada saat melakukan pembayaran 11 Januari 2017, jika kurs untuk $1 itu ekuivalen dengan 13.300, maka utang Exco dalam rupiah menjadi 133 juta ya, dapat 13.300 kali 10.000. Utang perusahaannya berarti naik lagi apa turun lagi nih? Turun. Dari Turun. turun ya. Ya, turun. Berarti berapa turunnya? 1 juta aja ya. 1 juta. Comparein sama yang transaksi uang. Ya, gitu. Nyanyi dong Mu'aw habis ini. Ya, di compare-nya sama yang transaksi akhir tahunnya ya. Yang sebelumnya kita, ya. Kurs yang paling dekat sama dia. Oke, berarti per 11 Januari berarti karena utangnya turun, kursnya turun, utangnya turun, berarti dia laba, berarti kredit laba selisih kurs, debitnya adalah utang dagang. Itu ya, mencatat laba selisih kurs. Hati-hati, laba selisih kursnya pakai kurs yang 31 Desember, bukan kurs yang tanggal 1 kan ini. Ya, karena kan tadi yang tanggal 1 udah kita adjust di sini. Kalau kita adjust lagi double nanti ya. Gitu. Kemudian jurnal untuk mencatat pelunasan. Berarti debit utang dagang foreign currency kreditnya kas sebesar 133 juta. Ya ini pas pelunasan. Dari mana 133 ya kan? Sekarang utang kita sebesar 133 kan? Ya kas kita yang keluar 133. Gitu. Sebenarnya utang kita adalah 134. Dapat dari 137 dikurang 3. Benar kan? Nih kalau dipisah begini. Tapi Bu, saya nggak suka jurnal dipisah-pisah, Bu. Nanti kangen ya. Digabung boleh. Jadi begini. Ya, berarti debit utang dagang 134 juta. Kreditnya cash. Ya, 133 juta, kreditnya lagi laba selisih kurs. Bu, bukannya tadi laba selisih kursnya 3 juta. Ya kan udah kita jurnal 3 jutanya di akhir periode. Ya, jadi catat lagi nanti double record. Gitu, ya.
Ya sebenarnya gampang ya kan, udah belajar sering juga, makanya saya happy banget hari ini, minggu ini sih. Nggak tahu ya minggu depan gimana. Harusnya tuh 2 pertemuan kan itu si Fales dalam pelaporan Fales itu. Jadi 2 pertemuan gitu. Terus habis itu derivatif deh sama hedging. Nah, itu adalah contoh yang pembelian. Kita masuk kepada contoh penjualan. 1 Desember, Y Corporation, perusahaan Indonesia mengekspor ubi madu ke sebuah perusahaan di Jepang senilai 1 juta yen. Nah, piutang akan dibayarkan pada 11 Januari. Berarti ngelewatin akhir periode nggak nih? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Ya, kurs pada saat transaksi 1 yen ekuivalen dengan 120 rupiah. Dari transaksi ini, Y Corporation akan membuat jurnal sebagai berikut. Oke, berarti jurnal penjualan ya, debit, piutang, kredit, penjualan. 120 juta dapat dari 1 juta yen amount di faktur ya, dikalikan 120 rupiah. Tuh ya, 120 juta. Jangan lupa 31 Desember kita lagi nyajiin laporan keuangan kan ya, mau nggak mau harus kita calculate nih ya selisih labanya. 1 yen pada 31 Desember ekuivalen dengan 110 rupiah. Maka piutang Y berarti naik atau turun kursnya dari 120 Turun. Turun. Turun, Bu. Berarti piutangnya naik atau turun? Turun. Turun. Berarti kalau turun piutang laba atau rugi? Rugi. Rugi, Bu. Rai jawab turun lagi. Rugi ya, berarti kalau rugi kan nature-nya beban ya, cost. Ya, berarti di debit gitu ya, debit, rugi selisih kurs, kredit piutang dagang. Selisihnya aja ya, selisih kurs kali nilai nominal 10 juta rupiah. Pada saat pelunasan tanggal 11 Januari berarti debit kita belum baca soalnya ya, sorry. Pada saat melakukan pembayaran jika kurs 1 yen ekuivalen dengan 105.000, nah berarti naik atau turun lagi nih? Turun lagi, Bu. Turun ya, turun 5 perak ya. Maka piutang menjadi 105 kali 1 juta kan nilai fakturnya, berarti sekarang nilai piutangnya adalah 105 juta. Piutang perusahaan turun dan perusahaan akan mengakui rugi selisih kurs sebesar 5 juta. Ya, 5 juta di-compare sama yang sebelumnya. Kan dari 110 ke 105 kursnya. Gitu ya. Berarti debit, rugi selisih kurs, kredit piutang dagang 5 juta. Terus bagaimana jurnal penerimaan pelunasannya? Berarti kalau ada orang lunasin piutang, ya berarti kita cash ya. Piutang kita dikredit sebesar 105 juta nih ya. Piutang kita sebesar 105. Atau kalau mau digabung gimana Bu? Boleh digabung ya. Januari kita gabungkan jurnalnya, berarti nerima cash 105 juta. Debit rugi selisih kurs ya, rugi selisih kurs di-compare dengan akhir tahun ya 5 juta, berarti kreditnya lagi adalah menghapus piutang dagang 110. 110 tadi dapat dari mana? Awalnya dia catat 120. Akhir periode ada adjustment kan? 10.000. 120 kurang 10, 110.000 dihapuskan. Selesai, wih, beneran 1 jam. Seneng banget kan? Aduh, makanya nih, saya mau ngajak kalian jalan-jalan. Yeay, tidur siang iya. Apalagi yang bikin saya senang adalah harusnya kan besok saya 2 kelas. Ya, udah saya ajuin tadi nyempil ya, walaupun agak terbirit-birit larinya ya. Waduh. Heboh pisan ini ya.
Ya kapan lagi ya kayak akuntansi kayak kelas lab ya. Jam 9 selesai. Enak banget. Saya sih kalau di kelas lab juga begitu sebenarnya. Kalau di Atlas tuh saya emang nggak lama-lama. Tapi nggak dikasih. Ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Udah cukup selebrasinya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak. Ibu, saya mau nanya, Bu. Oh, ada beneran Margaret. Boleh. Bu, kalau misalnya kan biasanya kalau piutang tuh ada cadangan kerugian piutang gitu, Bu. Itu perlakuannya kalau pakai falas ini gimana, Bu? Kayak sama di ini juga deh. Jadi dulu tuh sebentar ya, kayak sudah beberapa waktu yang lalu gitu ya. Bentar. Tapi lagi nyolok nih hard disknya. Di mana ya saya pegangnya? Itulah ya ketika praktek itu lebih mendominasi kalau di saya tuh ya, karena ya benar-benar dikerjain. Itu Jadi kalau ada cadangan kerugian piutang gimana Bu? Apakah dia juga harus kita hitung, ditranslasikan, dikonversikan gitu nggak? Pertanyaannya Margaret. Iya, Bu. Bentar. Seingat saya tetap sih kita perlakukan. Maksudnya kita ingat saya tuh ada prosedur gitu buat ngitung rate-nya juga. Tunggu ya, tunggu sabar sedikit. Di 2017 aja. ADL kapan? Risik. Jadi kalau memang maksudnya kalau dia itu cadangan piutang atas, jadi misal kita ini beli ke PTA gitu ya, kita jual ke PTA, bener nggak? Berarti kan ada piutang ya, terus ada cadangan kerugian piutang, tapi piutangnya itu dalam US misal gitu ya. Ya udah kita harus perlakukan dia sama kayak si piutang tersebut, kita harus konversikan juga ke dalam kita konversikan dulu US ke rupiah. Berarti di akhir tahun, di akhir periode itu juga tetap ada konversinya, Bu? Konversinya untuk CKP maksudnya? Atau biasanya dinetin? Kan ada tuh ya, maksudnya metode yang kita net, maksudnya piutang kita langsung kurangkan dengan CKP. Iya, Bu. Nah, terus kita itu kalaupun memang ya sama aja sih, mau di ini juga dipisah juga bakalnya begitu, tapi kalau biasanya di saya sih itu tetap di adjust ya, tapi dia bentuknya net, jadi enggak adjustment CKP enggak, tapi netnya AR. Oh, baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bagus ya, pertanyaan udah kebayang ya. Nanti gimana dong Bu kalau saya ada cadangan kerugian piutang gitu ya. Jadi biasanya dinetkan gitu pas ngitung ya. Oke, udah selesai, ada lagi? Kalau enggak saya ajak jalan-jalan. Oh, Fatahul, gimana Fat? Bu, saya ingin bertanya. Iya, kecil banget suaranya. Kenapa nih? Halo? Halo, Bu. Kedengeran nggak kalian? Kecil banget. Nggak sih? Lagi sama Fajar nggak itu? Beda ya? Beda, Bu. Itu cuma keluar, masuk. Emang kecil. Punya suaranya kecil yang lengkap, Dava. Nanya di saya aja, Bu. Saya dekat Fatahul, Bu.
Cie, deket. Nggak jelas Ananda? Halo Bu, ini saya Bu. Nggak, Bu. Nah, gitu dong. Merger aja udah. Gimana? Mau nanya Bu, kalau misalnya Boleh. perusahaan lokal di Indonesia itu ingin membuat laporannya pakai uang dolar Bu. Boleh. Terus? Buat ke internasional gitu. Hah? Buat Iya, Bu. kenal? Maksudnya? Boleh nggak laporan, maksudnya perusahaan Indonesia ini Iya, mata uang perusahaan fungsionalnya dolar lokal gitu? Indonesia gitu buat laporannya pakai mata uang dolar. Oh boleh banget nih, mau saya kasih contoh. Ih nggak sabar ya Kakul ya. Ini ada contohnya nih. Bener deh. Saya udah siapin dari kelas B tadi loh. Hebat. Dia punya jiwa cenayang semua. Siap Bu, tidak sabar. Gitu. Jadi nggak harus, tadi kan kita sampaikan kan, teorinya itu nggak harus mata uang lokal itu sama dengan mata uang fungsional. Ada kalanya ya akan berbeda gitu ya. Jadi ini tuh saya ada contoh. Jadi sebenarnya kalau kita lagi kerja itu kita kan wajib mengatur independensi ya dan kerahasiaan klien gitu. Jadi kalau bisa tuh klien tuh nggak diobrolin gitu ke teman keluar kantor lah gitu. Cuma karena sekarang ini kan saya udah nggak kerja di sana dan saya memandangnya untuk peningkatan ilmu pengetahuan gitu ya, menerapkan bagaimana teori dan praktek, makanya saya pengen sampaikan gitu ya. Jadi kalian kalau jadi tahu klien saya ya bukan maksudnya ingin pamer atau gimana gitu ya, jadi kayak ya pura-pura nggak tahu aja gitu ya, tapi ya ini dulu emang klien saya ini gitu ya, salah satu ruangan yang saya prepare selama beberapa tahun di sana. Yang saya cerita berbulan-bulan nginep di sana tuh ini. Pernah nggak sih saya share? Udah ya, lalu ya? Ya pokoknya intinya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan ya, lihatnya ya. Jangan untuk yang untuk aneh-aneh. Maksudnya biasanya kan kayak gini rahasia. Tapi kebetulan karena salah satu BUMN ini udah, ya BUMN ya, jadi dia dicatatkan di Bursa Efek. Jadi sebenarnya kita bisa download juga. Maksudnya dia terbuka. Ya maksudnya laporan keuangannya tidak tertutup. Gitu ya. Ini klien pertama saya. Waduh. Ini diambil yang 2000 ya. Iya, alhamdulillah. Kalau cari EY itu apa? Itu KS tuh pasti disebut yang pertama. Tapi sebenarnya saya tuh di kantor tuh bukan bagian yang apa ya namanya tuh BCI, grupnya tuh BCI. Jadi sebanyaknya yang perbankan, assurance gitu. Entah saya bingung ya, kayaknya ini tuh klien leluhur gitu. Maksudnya udah turun-temurun di grup saya. Jadi walaupun saya ini grup yang bukan untuk bagian bisnis, lini bisnis ini tetap dikasih gitu ya, karena memang dari dulu udah handle. Bahkan salah satu kliennya kan ini induknya ini, tapi bukan yang EY punya ya, ini yang 2021 udah nggak di EY kebetulan ya. Yang di sini 2018 nih saya ikut nih. Pas 2018 itu salah satu amin ya Allah wohnya. Jadi salah satu klien saya itu ada yang baik banget kan, namanya Mbak Tita. Nah Mbak Tita itu tuh ngasih tahu saya, nih Fit, kita tuh udah di audit EY itu dari lama banget loh. Itu 2002 atau 2000 berapa gitu. Ibaratnya saya baru 5 tahun udah ada laporan keuangan si Krakatau Engineering gitu. Jadi udah 20-an tahun sama si EY gitu ya. Ya begitulah ya, kalau udah gimana ya punya, ya udah biasa lah ini, udah tahu karena kan bisnisnya. Jadi sebenarnya kalau udah ngaudit di tempat A tuh nyaman karena udah tahu prosesnya, nggak dari nol gitu loh. Ya itu mungkin yang bikin berlama-lama. Gitu ya. Jadi bukannya kita mau bagaimana tentang klien atau bawa-bawa gimana, enggak ya, niatnya adalah untuk peningkatan ilmu pengetahuan buat kalian gitu ya. Jadi moga-moga pengetahuan dan pengalaman saya ini bermanfaat gitu buat kalian. Nanti pas kerja kalian, oh iya udah tahu, gue mau udah dikasih tahu nih Mbak Bu Fida gitu ya. Ada momen itu banget saya. Oh iya ya, bikin forex tinggal adjust aja kursnya, udah belajar kita gitu. Ya. Jadi ambilnya yang positif-positif. Oke, jadi ceritanya kan Krakatau Steel ini adalah induk, bener nggak? Ya, Krakatau Steel ini punya anak, entitas anak.
Nah, ada notes-nya. Nah, ini notes-nya. Oke, jadi ada notes-nya. Jadi kalau nanya, Bu, berapa anak perusahaannya Krakatau Steel? Nah, bisa dihitung sendiri lah ya di sini ya. Berbanyak banget. Nah, oke. Jadi intinya Krakatau Steel ini punya anaknya banyak. Ya, ini ada yang kepemilikan langsung tuh, kan belajar kan kita? Tuh, kan nggak cuma di teori aja, ada kan implementasinya gitu ya. Kenapa Pak Bambang itu panggil saya dosen praktisi? Karena ya alhamdulillah punya pengalaman 4 tahun di EY yang benar-benar ya praktek sama dengan teori. Maksudnya lama saya di lapangan itu 4 tahun kan sama dengan saya menimba ilmunya gitu ya, 4 tahun. Gitu ya. Jadi ya alhamdulillah S1 EY ya. S1 EY karena 4 tahun. Oke, ini ya, ini adalah entitas anak kepemilikan langsung. Nah, tuh kan ada penerapannya. Ya, berapa nih kepemilikan persentasenya? Ini kepemilikan langsung. Lalu ada entitas anak melalui kepemilikan tidak langsung. Nah, ini salah satunya yang salah 3-4 lah yang saya audit di sini. Ya, saya ikut reportingnya juga sih di induk, tapi ngauditnya enggak. Gitu ya. Jadi saya pegang anak tuh 4 anak perusahaan. Ya, Krakatau Daya Listrik, Krakatau Engineering tadi, terus mana tadi Krakatau Teknologi itu sama Krakatau Medika. Tuh ya, nah di sini. Ini adalah anak yang melalui kepemilikan tidak langsung. Ya. Oke. Terus setelah itu yang ingin saya bahas, salah satunya kan ada Krakatau Engineering. Nah, ternyata Krakatau Engineering ini punya anak lagi, guys. Ini ya, entitas anak. Ini sama yang kayak kita pelajarin di kelas gitu. Nah, ini kan laporan konsolidasian. Biasa banget kan, udah familiar kan? Benar-benar ya pengalamannya. Nah, ternyata Krakatau Engineering juga punya anak 2. Ya, Krakatau Consultant sama Krakatau Perbengkelan dan Perawatan. Ini 2018 ya. Kalau ini sepertinya udah digabung ke kepemilikan tidak langsung nih. Nih, mana tadi sempat baca? Krakatau Perbengkelan gitu. Nah, ini udah langsung nih ya. Jadi agak ada beda informasi karena ini udah tahun terbaru ya. Oke, di sini masih jadi anaknya si Krakatau Engineering. Jadi cucunya si Krakatau Steel. Gitu. Ya, jadi saya ingin kalian bahwa ya ini loh penerapannya tuh seperti ini. Terus sekarang concern kita kepada apa? Nih, laporan keuangan. Di laporan keuangan berarti yang disajikan di sini adalah punya siapa aja berarti? Punya berapa entitas? Punya si Engineering sama 2 tadi anaknya, ya, Krakatau Consultant sama KPDP tadi. Jadi di sini ini angkanya angka ini adalah untuk 3 entitas yang sudah dikonsolidasi. Gimana caranya itu yang kalian bikin? Tuh, tapi ya lebih kompleks lebih kompleks lagi lah ya yang kalian ini kan masih. Nah, ini kebetulan masih ribuan rupiah. Tadi Fatahul gimana dong, Bu? Mata uang lokalnya rupiah, tapi nih perusahaan maunya pakai dolar. Boleh nih, lihat nih. Disekan dalam ribuan dolar. Di Krakatau Steel. Dulu zaman saya juga udah. Ada salah satu anak juga namanya Krakatau Daya Listrik, dia juga pakai dolar. Mata uang. Oke, sekarang kita search informasi tentang mata uang. Oke. Nah, jadi pasti di dalam laporan keuangan ada penjelasan, ada paragraf penjelasan untuk mata uang apa yang digunakan ya. Laporan keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama disusun atas periode pelaporan yang sama dengan grup. Berarti sama 1 Juli 31 Desember. Nggak ada yang beda. Laporan keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda ditranslasikan ke dalam mata uang fungsional grup menggunakan metode yang sama dengan translasi laporan keuangan entitas anak. Terus mata uang fungsional dan penyajian nih dimention kan, akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi.
Udah dibaca tadi sama Bapak Dava, sama kan? Sama kayak di laporan. Itu adalah definisi dari mata uang fungsional. Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Nah, yang merupakan mata uang fungsional perusahaan dan penyajian grup. Begitu ya. Jadi nggak selalu sama, lokal tuh nggak selalu sama dengan fungsional. Ini lokal kita rupiah ya. BUMN ini menggunakan dolar ya, mungkin banyak transaksi jual beli dengan luar negeri ya kan, dolar, loannya besar atau bagaimana gitu ya, yang lebih mendalam lah gitu ya. Jadi dalam laporan keuangan pasti dideklar mata uangnya apa. Nah terus ini yang saya bilang tadi ada rate-nya. Nah, ini juga nih, transaksi dan saldo. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Jadi kenapa saya sampai apal rate-nya ya, ditulis juga di laporan keuangan di sini. Ya, Rp1 tuh $1 ya, sama dengan 14.278. Nih, berarti direct apa indirect nih? Direct ya, per mata uang lokal. Gitu. Terus kalau di Krakatau Engineering dia kan pakainya rupiah, tapi ya ada beberapa transaksi yang dia gunakan dengan mata uang asing. Mata uang. Ya sama, dia bakal tulis notes juga di sini ada nilai tukarnya yang kita gunakan acuannya pada penyusunan laporan keuangan ini di akhir periode adalah sebesar 14.481 untuk dolar Amerika. Sebenarnya mungkin dia ada transaksi yen, ada transaksi pound dan lain-lain ya, tapi mungkin tidak mendominasi ya. Jadi yang ditulis di notes itu biasanya yang mayoritas. Gitu. Terus nanti biasanya ada nih cara penentuannya di manajemen resiko ini ada resiko uang nih naik atau turunnya sebesar berapa. Gitu. Nah ini nih cari angka ini tuh biasanya working paper-nya banyak banget karena kita harus ngitung segala transaksi yang menggunakan valuta asing dalam 1 tahun. Wah ribet banget Bu, nggak biasanya kita bagi per akun ya. Jadi per akun misalkan akun receivable ya, kita akan pisahkan mana transaksi dengan ya dan mata uang asing gitu. Jadi ngambilnya per WP working paper. Nah, gimana tuh working paper ya nanti ya? Sharingnya sama Bu Hil ya. Boleh juga sih sama saya sih ngajar Atlas tuh ya ngajar working paper juga ya. Tapi kita lagi concernnya ke AKL-nya ya. Buat bikin laporan keuangan konsol. Gimana? Jadi udah makin nggak sabar kan magang? Gimana Pak Tahul? Wede. Giris sih pengen cepet-cepet dapat duit Bu buat ngelamar pacar saya. Siapa nama Pak Giri? Bel siapa kemarin dia? Belina Bu. Iya itu deh ya pokoknya deh. Oke gimana Del? Keren katanya Del. Iya kita tuh apa Del? Mau ngomong? Enggak Bu, cuma on mic aja biar keren. Iya. Jadi saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu hari pertama saya kerja saya mau ditaruh klien mana karena saya cuma tahu grupnya BCI. Namanya grup BCI itu ya bank, assurance gitu ya. Ya gitulah perusahaan yang keuangan gitulah ya. Terus pas hari pertama saya itu sampai kantor, saya disuruh pulang lagi setelah induction day, terus perkenalan, foto buat MTech segala macam, saya disuruh pulang lagi buat packing. Makanya bingung mau dibawa kemana. Ternyata kita langsung ke klien. Nah itu, saya dibawalah ke Cilegon. Udah sekali di sana berapa pulang? 2 minggu kemudian baru pulang. Gitu ya, seminggu. Awalnya seminggu sekali pulang, lama-lama 2 minggu sekali, lama-lama sebulan, lama-lama gitulah sampai reporting di sana. Gitu. Ya, jadi di sana ada mes buat auditor. Ya, pagi sarapan ada disiapin di mesnya, ada laundrynya, alhamdulillah. Mobil dikasih, mau pakai driver boleh, kan saya dapat 4 klien, dikasih 4 ya, tinggal hubungin butuh yang mana gitu, mau ngaudit kemana hari itu gitu, biasanya udah siap sedia tindin sampai depan. Itu alhamdulillah, makan siang di klien, gitulah, makan malam sendiri, gitu.
ya menyenangkan, ya menyenangkan, ya gitulah ya namanya lagi belajar mah. Itu deh. Iya, jadi kalau klien tuh nggak bisa milih. Maksudnya saya pengen ini, Bu, saya tuh pengennya ini, nggak bisa. Semua udah dialokasikan gitu. Jadi dari awal di hire, ini yang butuh tim A, ya, tim audit untuk kantor A. Gitu. Jadi ya udah tahu ini nanti anak baru bakal kemana, udah tahu. Bukannya anak baru dulu baru dialokasikan, enggak. Biasanya sih jadi manajer saya butuh orang, baru kita hire prosesnya. Jadi nggak bisa buat request masukin ke sini dong, itu nggak bisa. Makanya ya bentuk syukur juga sih ya, walaupun berat juga ngerasain ngonsol tuh bikin itu ya, konsol package berbelas-belas ya, walaupun saya cuma pegang 4 tapi pas reporting induk itu jadi typis agak apa yang juru ketik gitu ya, agak lumayan lah bikin konspek itu ya, 2 hari lah mungkin nggak tidur ya. Jadi ya pas ulang tahun lagi ya, 26 Februari lagi, pasti bisa ditandain pas ulang tahun tuh lagi hektik-hektiknya itu ya. Jadi semangat nanti ya buat magang. Oke, ini contoh soal yang terakhir ya. Ada yang pengen ditanyain dulu yang tadi ya, audit atau ini aman ya? Ya kalau tanya mah bisa langsung. Oke. Tapi pengennya magang di mana? Kayaknya kelas C sama kelas A sama B tuh kayak udah diarahin sama Mata banget gitu nggak sih? Kalau kelas C sama D gimana tuh? Udah daftar-daftar kayak kelas A sama B belum? Belum, Bu. Ditawarin nggak? Kagak, Bu. Di kafe Nyoman Budiarto, Bu. Oh, siapa? Bapak-bapak banget ya Ibu tuh, ya Allah. Apa kabar dia beneran jadi bapak-bapak? Sekarang aja udah bapak-bapak banget deh, kayak anak 3. Ditawarin tapi infonya ya siapa tahu ada lagi karena aktif banget kan Pak Iman. Kalian diajar kan? Labnya ya? Ada lab kan sama beliau? Enggak? Oh, kelas AB sih ya dari lalu, tapi resikonya masuk hari Sabtu nggak sih? Nggak dapet, iya. Ya moga-moga infonya nyampe lah. Tapi emang pada pengen ke ini, ke KP? Pengen lah ya. Kalau bisa sih, kalau ada kesempatan mah ke KP aja. Bener-bener kayak prakteknya. Mau magang di Pertamina jadi bagian apa? Ya bensin. Udah duga banget ini Krisna Adi Pratama dan partner. Partner sama Delfrizi Danade, mahasiswa. Siapa sih Delfrizi namanya? Dade siapa Del? 3D ya nama model. Diketik nih. Iya, Bu. D-nya siapa? Delfrizi Dana. Deriza, Bu. Hah? Damri, Bu, Deriza. Damri, tega banget Damri. Emang beneran Damri? Bener, Bu. Emang kamu yang punya bis Damri? Diem main, Bu. Aduh, iya, oke deh. Ya oke lah. Damri. Oke, lanjut ya. ABC TV Corporation ya, beroperasi dia di Amerika, melakukan 2 transaksi. Ada dalam valuta asing selama bulan Desember. Yes, ikut. Ada tanggal 12 dia beli suku cadang elektronik dari toko Company of Japan dengan harga faktur 50 juta yen ketika kurs spot untuk yen adalah 0,075 dolar. Pembayaran akan dilakukan tanggal 11 Januari 2022 dan diselesaikan dalam yen. Oke, kira-kira gimana jurnalnya teman-teman 12 Desember? Siapa ada yang mau tes pada akun Bu? Oke. Amount-nya berapa tuh? 375 300. 375, Bu. 375
0,75 dapat dari mana? 0,075 ya. Oke, red pada kurs spot ya Rian ya. Mana ya Rian tadi udah tulis, oke. Terus sekarang adalah pada saat penjualan. Gimana nih penjualan berarti 15 Desember? Akan receivable pada sellers dulu. Oh iya, oke. Amount-nya berapa? 66.000. Iya, dapat dari mana? Dari 1,65 dikali 10.000. Oke, good. Terus sekarang penyesuaian kursnya 31 Desember. Yang pembelian? Diam nih, dijamin. Ayo Del, coba kenapa? Ntar ditanya lagi gue, kenapa loss ya? Bingung dia. ya kan? Ayo, gimana penyesuaiannya nih ceritanya akhir tahun, kursnya jadi 0,0076 nih. Ayo, naik atau turun kah dari 12 Desember? Naik, Oke. Bu. Naik ya, ini hasil pembelian, berarti dia catat utang. Kalau kursnya naik, berarti utangnya naik atau turun? Naik. Naik juga. Utangnya naik berarti hal yang bagus atau tidak? Rugi. Selisih kurs. Oke, rugi selisih kurs ya sebesar 5.000 dapat dari mana tuh? Dari yang 0,076 Selisih dikali 5 gitu. Oke, good ya 5.000. Kemudian kalau yang penjualan gimana? Awalnya kurs dia adalah 1,65 pada saat transaksi. Pas pada saat penyesuaian turun. Ya, berarti piutangnya naik. turun. Oke, bro. Turun berarti piutang turun, laba atau rugi, bro? Rugi. Pada akuntansi sip, mantap. Nah, terakhir pada saat pembayaran. Yati. Kita compare-nya dengan kurs yang akhir periode apa kurs pada tanggal transaksi terjadi nih? Akhir periode. Oke, akhir periode. Berarti gimana nih untuk yang pembelian dulu ya? Pada saat akhir tahun 0,007. Sekarang 0,00765 naik atau turun? Turun, Bu. Turun. Naik atau turun? 76 ke 75. Naik, Bu. Naik 0,005 ya. Naik, Bu. Oke, berarti muncul loss. Muncul loss berapa lossnya berarti sekarang? 2.500. Bu. Ya, selisih kurs antara kurs 11 Januari dengan kurs 31 Desember. Kalikan nilai faktor. Oke. Terus sekarang berapa cash-nya? Berapa yang dibayar? Adalah 0,00765 kali nilai faktor. Ya. Berarti selisihnya adalah account payable. Atau kalau enggak, account payable bisa dari hitungan sebelumnya. Ya, awalnya kita catat account payable di kredit 375, 31 Desember ada penyesuaian 5 juta. Berarti account payable-nya balance pada saat Januari adalah 380. Yang kita tutup account payable di debit 380. Oke, terakhir adalah jurnal pelunasan piutang. Gimana nih? Kursnya naik atau turun? Turun. Emang turun. Naik, Bu. Dari 1,6 ke 1,63 turun. Naik. Gimana nih? Siapa jawab turun? Kata apa-apa ya. Oke, berarti ada gain kan karena piutang kan tadi kursnya naik, piutangnya naik, kita gain ya. Berarti jurnal gain di debit. Oke, berapa gainnya?
adalah 1.200 Bu. ya 1,63 kurang 1,60 kalikan 40.000 pound ya, dapat 1.200. Terus berapa kalau cari cash? Caranya adalah gimana? Berapa yang kita bayarkan? Berapa yang kita terima? 1,63 kali 40.000 Bu. 40.000. 1,63 kali 40.000. Rame deh. Terus sisanya adalah account payable. Nah, account payable bisa kita hitung. Nah, awalnya kan kita catat account payable 66.000 tuh. Terus 31 Desember ada penyesuaian karena selisih kurs 2.000. Ya, berarti total account receivable kita adalah 64.000 di debit. Ya, karena kita pelunasan piutang berarti piutang di kredit berkurang 64.000. Selesai udah 1,5 jam. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah, senang sekali. Iya kan, bahagia banget kawan lagi loh. Ini mumpung begini. Tapi nanti sebenarnya derivatif sama yang nggak tahu sih. Saya nggak mau bikin janji palsu takutnya udah menang nanti ada lagi gitu enggak. Mantap. Oke, sudah nih ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sementara? Lebih baik kita usai di sini. Lah, tadi yang awal kuliah saya nggak screenshot. Gimana sih saya nih? Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Teman 4 ya kita ya, saking ininya, semangatnya. Udah selesai screenshotnya, udah. Mau lagi emang? Jadi kemarin pas tanggal 10.10 itu saya selesai ngajar pas jamnya 10.10. Wih, keren nggak? Jadi 10.10 bawahnya 10.10. Tuh bagus tuh ya. Tanggal enit. Sengaja nyari mah tanggal yang bagus ya. Bukan hari yang bagus. Bukan. Kita mah yang pertama nyarinya liburnya kapan ya. Kalau mau nikah tuh liburnya kapan. Terus apa ya, udah ya. Aduh capek banget saya 3 kelas, ya Allah rasanya gini ya. Oleng. Tapi tetap ada tugasnya ya, walaupun tidak ada laporan keuangan jangan bersedih. Yang ada mah seneng banget Bu. Tapi harusnya kita tanya jawab nanti ya pas ada kesempatan aja ya tanya jawab yang tugas awal-awal itu ya. Jadi sambil kita